komponen yang berwarna hitam di sini ini adalah integrated circuit ya atau IC. Di dalamnya kalau secara fisik mungkin saya tidak perlu jelaskan ya karena itu berhubungan dengan proses fabrikasi ya karena dia tapi kinerja yang ada di dalamnya adalah berupa gerbang-gerbang logika. Berupa gerbang-gerbang logika sehingga kerja simultan dari gerbang logika tersebut dapat menggerakkan penghidupan lampu yang ada di sini ya. 7 segmen ini terdiri dari lampu-lampu yang akan membentuk konfigurasi angka yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau angka 1 maka yang nyala hanya lampu ini dan ini. Angka 2 ini ke sini gitu ya. Dan ini sedang menunjukkan angka 3 ya yang menyala. Dan seterusnya ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah tadi logika proses yang ada di dalam mesin ini yang ada di dalam komponen IC ini ya. Oke. Secara sederhana kita bisa petakan konsep yang ada di dalam ya kita masuk. Secara sederhana konsep yang ada di dalam pemahaman gerbang mengenai gerbang logika ini saya petakan menjadi seperti ini ya. Kita akan mempelajari beberapa jenis gerbang logika ya, yaitu mulai dari yang gerbang logika dasar, yaitu ada AND, ada OR, ada NOT ya. Ini gerbang logika dasarnya. Lalu beberapa gerbang logika turunannya. Nah, ini gerbang logika turunan. NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Ya. Kenapa gerbang logika dasar dan turunan? Nah, nanti kita akan pelajari. Dan juga tentu saja kita akan lihat positioning dari konsep gerbang logika ini sebetulnya orientasinya seperti apa. Nah, kita mulai dengan pengertiannya bahwa gerbang logika dia adalah bisa berupa blok, bisa berupa sirkuit ataupun juga rangkaian dasar digital yang cara kerjanya adalah dia berorientasi untuk melakukan fungsi mengolah masukan dan keluaran berupa data digital. Ya. Berupa data digital itu apa? Yaitu data yang memiliki hanya 2 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama dia bernilai true atau bernilai false. Ya. True itu biasa dinyatakan dengan angka 1 dan false dinyatakan dengan angka 0. Ya. Gerbang logika juga pada dasarnya dia selalu hanya memiliki satu output ya. Tapi dia bisa menerima banyak output, tapi input ya atau masukan. Tapi ada juga gerbang logika nanti yang inputnya hanya 1 ya. Nanti kita lihat. Ya, kita coba buka satu persatu. Yang pertama gerbang logika OR ya. Dia adalah gerbang logika yang dapat menerima 2 atau lebih
input dan menghasilkan sebuah output. Nah, kalau kita lihat di bawah ada gambar, ya. Gambar ini menunjukkan simbol yang biasa digunakan untuk menyatakan gerbang logika OR tersebut, ya. Cirinya adalah bagian depannya melengkung dan pada bagian inputnya juga melengkung, gitu ya. Lalu gerbang logika OR ini, logika utamanya bahwa dia akan menghasilkan nilai true apabila salah satu inputnya bernilai true. Jadi kalau salah satu di antara inputnya ini bernilai true, maka dia menyebabkan outputnya akan bernilai true. Lalu cara untuk menuliskan proses logika OR ini adalah seperti ini. Misalnya X sama dengan A OR B, ya. Atau bisa dituliskan dengan cara X sama dengan A tanda tambah B, gitu ya. Ya, mudah ya, mudah. Nah, ada prosesnya adalah seperti ini, ya. Yang tadi dikatakan bahwa proses kuncinya bahwa akan bernilai true apabila salah satu inputnya bernilai true, ya. Nah, input mana yang bernilai true? Nah, ini yang kita beri tanda bintang. Kalau di baris yang pertama tidak ada input yang bernilai true, sehingga dia ya outputnya adalah false, ya, adalah 0. Kalau di ini di baris yang kedua input yang C bernilai true. Baris yang ketiga input B dan C true. Keempat, ya ketiga tadi B saja, ya. Yang keempat B dan C. Lalu kelima A itu saja, ya. Keenam A dan C. Lalu ketujuh A dan B. Kedelapan A, B dan C, ya. Tiga-tiganya bernilai true, sehingga karena ada tadi, ya, logikanya bahwa ketika ada salah satu bernilai true maka menyebabkan outputnya bernilai true. Nah, demikian juga jika inputnya berupa dua masukan, misalnya, ya. Inputnya berupa dua masukan. A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0. Ini A-nya 0, B-nya 1, X-nya 1. Ini A-nya, ya betul ya, 1, B-nya 0, X-nya 1. Ini A-nya 1, B-nya 1, X-nya 1 juga, ya. Nah, ini ketika dua input. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ketika dua input, kemungkinannya ada 4. Ketika 3 input, banyak kemungkinannya ada berapa nih? Ada 8 baris, ya. Nah, kalau ada 4 input, nanti akan ada berapa kemungkinan? 16, ya. Dia akan seperti yang kemarin kita lihat dari kombinasi untuk bilangan biner, ya.
Jadi ini memenuhi hubungan 2 pangkat N. Jadi ini 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4 ya. Ini 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Lalu 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Nah, itu seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, mudah ya. Mudah banget lah pokoknya Pak. Ini bari perem dia bisa ini mah. Makanya teman-temannya ini udah perem ini kayak. Ya. Dan yang di kelas juga ini pada perem. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah gerbang logika N. Gerbang logika N dia akan dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan sebuah output ya, sama seperti OR tadi ya. Dia akan menghasilkan nilai true, hanya jika semua inputnya bernilai true. Hanya jika semua inputnya bernilai true. Jadi dia akan menghasilkan nilai 1 kalau semua inputnya bernilai 1 ya. Nah, cara untuk menuliskan gerbang logika N itu adalah seperti yang ada di sini. Kita tuliskan X sama dengan A N B ya. Atau kita bisa tuliskan X sama dengan A tanda titik ya, B gitu ya. Atau bisa kita tuliskan disatuin X sama dengan A B gitu ya. Nah, ini menunjukkan gerbang logika N. Nah, tabel kebenarannya ya, adalah seperti ini untuk 3 masukan. Nah, tadi logika dasarnya bahwa N ini akan bernilai true ketika semua inputnya bernilai true. Nah, kita lihat yang logika N ini yang semua bernilai bernilai true hanya ada di baris yang ke-8 ini ya, baris yang terakhir. Bernilai true semua. Yang lainnya ada input yang masih bernilai false ya. Seperti ini yang saya tandai dengan highlighter itu. Lalu bagaimana jika kita memiliki berupa 2 input gitu ya. Misalnya di sini input A 0, B 0, X-nya 0. A 0, B 1, X-nya 0. A 1, B 0, X-nya 0. X-nya 1, B-nya 1, A-nya 1, sorry. B-nya 1, X-nya 1. Ya. Sama ya, nanti kalau inputnya lebih banyak lagi ya kemungkinannya tabel kebenaran ini akan juga lebih banyak lagi. Dari sisi simbol simbol gerbang logika ini, gerbang logika N ini, kalau tadi di gerbang logika OR pada bagian inputnya berupa lengkungan ya. Nah, pada bagian N untuk gerbang logika N pada bagian inputnya berupa garis lurus. Nah,
berupa garis lurus seperti ini. Bagian depannya sama ya, lengkungan juga. Hanya yang membedakan di bagian inputnya ini. Nah, ya kita agak kebut ya, agak kebut. Selanjutnya adalah gerbang logika NOT ya. Gerbang logika NOT ini pada dasarnya dia adalah inverter ya atau pembalik ya. Pada dasarnya dia adalah pembalik. Jadi dia hanya memiliki satu input dan menghasilkan sebuah output ya. Jadi ketika diberikan inputnya 0, maka outputnya menjadi 1. Ketika diberikan inputnya 1, maka outputnya menjadi 0. Jadi dia sekedar untuk membalikkan. Nah, cara menuliskan gerbang logika ini adalah tinggal kita tulis bahwa X sama dengan not A. Atau kita bisa tuliskan X sama dengan A dengan tanda garis di atas ya. A bar gitu ya, atau bar A gitu ya. Nah, ini atau A dengan tanda garis di atas ini gitu ya. Ini untuk not. Nah, kalau kita tuliskan dengan tabel kebenaran seperti ini ya, tidak ada kemungkinan lain selain ini. Hanya ada kalau 0 ya 1, kalau 1 ya 0. Lalu simbolnya berupa segitiga yang di ujungnya diberikan tanda bulatan. Ya. Segitiga ditambah bulatan itu adalah gerbang logika NOT. Ya. Nah itu tiga gerbang logika tadi adalah gerbang logika dasar. Selanjutnya adalah gerbang logika turunan ya. Gerbang logika turunan. Yang pertama adalah yang ini NOR ya. NOR itu adalah not or. Jadi dia merupakan kombinasi antara gerbang not dan gerbang or ya. Nah, dengan kata lain karena dia kombinasi dari gerbang not dan or, maka dia adalah gerbang logika yang menghasilkan nilai yang berlawanan dengan gerbang OR. Tadi gerbang OR tadi akan bernilai true ketika ada salah satu ya, salah satu inputnya true. Ya. Kalau NOR ini maka ketika ada salah satu inputnya bernilai true, maka dia akan outputnya adalah false, gitu ya, akan nol. Gitu ya. Nah, cara penulisannya sama dengan A NOR B atau bisa juga ditulis sebagai A tanda tambah B di diberi garis atas seperti ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR dengan 2 input ya. Gerbang logika NOR dengan 2 input. Maka ketika inputnya, nah jadi ini kelihatannya kebalikan dari OR ya. Setelah di-OR-kan lalu dibalik. Nah, maka hasilnya ketika ada salah satu inputnya true, maka
hasilnya adalah false, gitu ya. Outputnya false. Nah, sekarang kita coba. Teman-teman yang coba ya. Gerbang logika NOR dengan 3 input. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, boleh. Tapi apa? Tapi gimana? Ada yang mau coba? Coba nih. A, B, C, X. A-nya 0, 0, atau yang di rumah lah, saya minta yang di rumah. Kan bisa menganotet screen saya ya. Siapa yang di rumah nih yang mau mengerjakan ini? Hadir. Gimana, Pak? Gimanain, Pak? Digimanain coba? Ya. Di layar ada A, B, C, dan X ya. Teman-teman membuat, siapa yang mau nih, yang mau mengerjakan? Siapa dulu? Untuk gerbang logika NOR ini. Ada yang mau? Ada yang mau? Siapa? Hasilnya jadi true semua, Pak? Hasilnya? Ya ada berapa kemungkinan menurut Diva? Kalau 3 input seperti ini. Diva? Kemungkinannya kalau semuanya sih, paling kalau misalnya yang 0, berapa? enggak, kalau misalnya Muatnya A-nya 0, 0, 0, yang X-nya 0. Kalau misalnya ada true-nya berarti hasilnya true. Kayak gitu bukan, Pak? Iya, tapi ada berapa 16, kemungkinan Pak, menurut 16. Diva? Nah, menurut Ayas 16. Menurut Diva? Menurut Siti Nabila? Ada 8, Pak. Nggak kedengeran. Ada 8, Pak. Nah, ada 8. Yang 8, benar Pak. Siti Nabila. Karena menjawab ada 8, menurut Siti Nabila, silahkan anotet yang ada di layar. Gimana, Pak? Nah, Siti, coba kerjakan 8 itu apa saja, coba. Yang pertama, 000, X-nya 1. Bisa menganotet di sini, di situ? Dari Siti enggak? Halo Siti. Gimana, Pak? Siti bisa menganotet itu yang ada di layarnya. Siti pakai laptop apa pakai handphone? Pakai laptop, Pak. Nah, diklik anotetnya, bisa. Sebentar, Pak. Ya. Pertama-tama pindah dulu dari kasur ya. Ini kata teman-temannya ya, karena mereka pengalaman seperti itu biasanya.
Sudah mulai mengerjakan, Siti? Sudah, Pak. Oh iya. Baru akan tampil setelah semua baris di itu ya, di tik. Kita lihat, kita tunggu apa yang Siti isi di sini. Semuanya, Pak. Enggak, cuma 8. Enggak usah semuanya, 8 aja. Ya, maksudnya 8-nya, Pak. Oh iya. Oh 8 ya. Iya, berarti semuanya. Berarti. Yang di sini ada yang mau mengerjakan pakai spidol di situ? Oh, udah duluan sama Siti. Wah. Sambil nunggu Siti, saya bisa pipis dulu ya. Boleh. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. Ya, satu lagi terakhir.
Ya, oke. Terima kasih Siti ya. Ya walaupun agak kurang jelas barisan, tapi ya nggak apa-apa. Ini setidaknya kan teman-teman ya temannya ini merasakan ya apa yang saya rasakan ya ketika membuat angka-angka dalam barisan seperti ini ternyata tidak susah ya membuat agak membuatnya menjadi rapi. Tapi saya apresiasi apa yang dituliskan oleh Siti karena Siti sudah mengurutkan dengan pola yang benar ya, dengan pola yang baik gitu ya. Sebetulnya mau karena ini jawabannya yang penting ada 8 kemungkinan, semuanya urutannya seperti apa silahkan gitu ya sebetulnya. Tapi kalau ingin mengacu untuk mendapatkan pola yang benar ya apa yang dilakukan oleh Siti ini sudah bagus gitu ya. Baris yang pertama itu 000 ya ABC-nya inputnya. Berarti dia kalau kita konversi ke ke desimal dia adalah angka 0 ya. Saya ganti warna dah. Dia adalah angka 0. Lalu baris yang kedua 001. Dia adalah angka 1 gitu ya. Baris yang ketiga 010. 2. Baris yang ketiga 011. Ini 3 ya. Kalau ke desimalkan. Baris yang keempat 100. Ini kalau ke desimalkan menjadi 4. Baris yang kelima 101. Kalau didesimalkan menjadi 5. Baris yang keenam tadi baris ke-6 ya. Sekarang baris yang ke-7 110. Kalau didesimalkan menjadi 6. Baris ke-8 111. Kalau didesimalkan menjadi 7. Jadi ada 8 kemungkinan ya. Semuanya dari 0 sampai 7. Ini sudah barisannya sudah rapi gitu ya. Sudah sesuai 001, 010 atau bahkan kalau untuk melihat polanya di awal saya cara membaca polanya setelah 0 itu 1, setelah 1 10, setelah 10 11, setelah 11 100 ya. Setelah 100 101. 110, 110, 111. Nah, kalau mau tertib terus kan, kalau terbiasa tertib terus seperti ini, membuat bilangan sampai yang kalau 4 input kan 16 ya. Teman-teman tetap akan tertib gitu ya. Setelah ini berarti 1000 gitu ya. 1000 gitu kan. Setelah 1000 1001. 1010 dan seterusnya gitu ya. Nanti ada 16 kemungkinan kalau ketika kita memiliki input sejumlah 4 buah. Lalu kalau jawabannya ya kita kan sudah ini udah masih sangat mudah ya bahwa hanya membalikan dari OR tadi menjadi NOT. Dinotkan menjadi 100 hanya akan bernilai 1 ketika semua inputnya 0 gitu ya. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh yang Siti tuliskan di sini. Oke, terima kasih Siti ya. Kita lanjutkan. Setidaknya kan saya jadi ada waktu untuk bernapas.
Kita lanjutkan dengan gerbang logika berikutnya, yaitu gerbang logika NaN. Ya. Sesuai namanya, NaN ini adalah kombinasi atau perpaduan antara not dan and. Gitu ya. Tapi bacanya nggak jadi nen ya. Not dan and. Tapi dibacanya NaN. Gitu ya. Not dan NaN. Gitu ya. Dia akan bisa menerima 2 atau lebih input, lalu menghasilkan sebuah output ya. Lalu menghasilkan nilai yang berlawanan dengan nilai n. Tadi n tadi logikanya seperti apa? Dia akan bernilai true kalau semua inputnya bernilai true ya. Nah, berarti ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya, dia akan bernilai false ketika semua inputnya bernilai true. True. Akan bernilai false ketika semua inputnya bernilai true. Nah, cara menuliskannya yaitu dengan seperti ini. X sama dengan A NaN B, atau X sama dengan ANB yang dinotkan ya, atau X sama dengan AB yang dinotkan gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu tabel kebenarannya seperti ini. Untuk yang dua input, tabel kebenarannya dia akan bernilai false ketika 2 inputnya false gitu ya. Sekarang kita coba untuk yang 3 input gitu ya. Ada A, ada B, ada C, lalu outputnya X. Kita mulai dengan pola yang benar ya. A-nya yang baris pertama 0, B-nya 0, C-nya 0. Outputnya apa? 1 ya. Lalu A-nya 0, C-nya 1. Outputnya 1. Lalu A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, outputnya 1 ya. Lalu 0 ya. 1, 1. Baru outputnya 0. Ya, karena dia baru akan bernilai false ketika semuanya ya. Oke, ya. Jadi satu outputnya satu apa nol? Satu ya. Selama inputnya tidak semuanya 1 ya,
outputnya akan 1 ya. Lalu baris yang berikutnya 1, 0, ya. Ya mudah ya. Mudah. Biasa kalau di contoh itu kan memang yang mudah-mudah ya. Ya. Ya itu bagian dari trik ya. Bagian dari pembangunan pembangunan pemahaman ya. Gitu. Lalu ya lupa ya tadi kita lewat untuk simbol. Kalau tadi kalau tadi NOR simbolnya adalah lengkung ya, OR yang ditambahkan bulatan di depan. Kalau NaN maka adalah N yang diberikan bulatan di depan gitu ya, di bagian outputnya. Oke, saya lanjutkan. Tinggal 15 slide lagi lah. Bisa lah sampai jam 2. Bisa. Bisa tidur maksudnya yang di rumah gitu ya. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah tadi ya sudah NOR lalu NaN, sekarang adalah XOR ya. XOR ini bisa juga sebetulnya datang dari kependekan dari extraordinary OR ya. Yaitu XOR atau kadang ada beberapa yang menggunakan pakai E ya di depannya. EXOR gitu ya, XOR gitu ya. Atau ada juga yang ya ini dibacanya tetap XOR gitu ya. Tapi nggak pakai E gitu di depannya. Gerbang XOR adalah yang dapat menerima 2 atau lebih input dan menghasilkan sebuah output. Lalu gerbang ini bernilai true apabila input yang dimasukkan memiliki nilai yang berbeda. Ini kata kuncinya adalah memiliki nilai yang berbeda. Akan bernilai true ketika inputnya memiliki nilai yang berbeda. Nah, dalam simbol-simbol matematikanya kita bisa tuliskan XOR ini sebagai X sama dengan A tanda tambah yang dibulati B gitu ya. Jadi tanda tambahnya dibulatin ya. Jadi A XOR B ya. Dia akan memenuhi persamaan X sama dengan not A and B diorkan dengan A not B ya. Nanti kita lihat, kita buktikan persamaan ini benar apa enggak ya. Ya, kita buktikannya di sini.
Kita buktikannya di sini. Berarti dikatakan bahwa X sama dengan not A. Kenapa nggak keluar? Not A ya. Not A B. Not A N B ya. Diorkan dengan A not B ya. Nah, kita coba tulis dulu di sini, kita cari not A itu apa dan not B itu apa ya. Untuk membuktikannya ya. Nah, kita buat kolom not A. Not A ini maka kolomnya isinya apa nih? Baris yang pertama. Lihat ada apa? Ada kolom. Susah banget ya. Ada kolom A kan? Nah, sekarang kita mau buat not A-nya. Maka dia adalah baris pertamanya 1. Baris keduanya 1 lagi. Baris ketiganya 0. Baris keempatnya 0. Ya. Sudah O sekarang. Ya kalau sudah O berarti kan sudah ya. Sekarang mencari not B. Not B-nya adalah baris pertamanya 1, baris kedua 0, baris ketiga 1, baris keempat 0. Sekarang selanjutnya adalah not A yang diorkan dengan not A yang di N-kan dengan B. Lalu berikutnya nanti A di N-kan dengan not B. Ya, sebetulnya di slide saya ini bukan cuma curek atas gitu ya. Ini sebetulnya ada garis. Cuman nggak tahu sampai ke, kalau yang di rumah tampilannya kayak gimana? Ada Pak. Garis ya? Ya Pak. Garis. Ya, ini berarti ya ini fokusnya mungkin tidak bisa membaca dengan ini ya, dengan akurat. Ya. Nah
ini sekarang kita berarti kalau yang pertama not A dan itu kita akan melakukan operasi N untuk apa? Semakin mendingin ini. Yang di rumah ini menggigil juga nggak? Apa dingin? Oh iya. Menggigilnya karena demam ya. Jangan ya, jangan demam lah. Mending sehat aja ya. Ya, not A yang di-OR-kan yang di-N-kan dengan B ya. Oke, berarti yang kita perhatikan tabel yang saya kasih panah itu. Operasinya tadi apa? N ya. Kalau operasinya N itu kata kuncinya bahwa dia akan menghasilkan true ketika kedua inputnya ketika kedua inputnya bernilai true ya. Nah, sekarang baris yang pertamanya not A-nya 1, B-nya 0. Berarti 0. Baris yang kedua not A-nya 1, B-nya 1. Berarti 1 ya. Baris yang ketiga not A-nya 0, B-nya 0. Ayo. 0 ya. Baris yang keempat not A-nya 0, B-nya 1. Jadi 0. Nah, mudah banget ya ini. Mudahnya pakai banget ya. Selanjutnya kita isi tabel berikutnya yaitu A dan not B ya. A dan not B ya. Yang kita perhatikan ini A dan not B. Yang saya kasih tanda panah. Operasinya adalah N. Berarti berarti dia yang akan menghasilkan nilai true kalau kedua inputnya true ya. A dan not B ya. Not B-nya A-nya 0, not B-nya 1. Jadi input outputnya 0. A baris kedua A-nya 0, not B-nya 0. Outputnya 0. Baris ketiga A-nya 1, not B-nya 1. 1 ya. Baris keempat A-nya 1, not B-nya 0. 0 juga. Ya, udahlah, gampang banget lah ini mas. Ya pada dasarnya memang mudah ya. Kita cuma tinggal bilang 0 sama up. Kalau nggak 0 pasti 1 lah gitu ya. Iya, kalau nggak 0 pasti 1 kok gitu ya. Jadi ya nggak mungkin 15 gitu, nggak mungkin ya. Jadi pasti kalau nggak 0 ya 1. Yang jadi masalah adalah kapan 0 dan kapan 1 ya. Nah, oke. Baru ke kolom yang terakhir ya, tentang X-nya. Kolom X-nya. Kolom X-nya kalau mengikuti rumus yang ada di bawah itu, bahwa X sama dengan, ya tinggal kita OR-kan ya, antara kolom yang ada di sampingnya ya, not A N B sama A N not B gitu ya. Kita OR-kan.
maka hasilnya di baris yang pertama OR itu kuncinya apa? Jika salah satunya true, maka hasilnya adalah true ya. Nah, jadi kalau 0 0 0. Kalau 0 1 1. Kalau 1 0 1. 0 0 0 juga. Maka kita dapati nilainya ya, seperti itu. Dengan kata lain, persamaan yang tadi disebutkan tadi sudah sesuai ya. Nah, dibuktikan dengan tabel kebenarannya sama ya. 0 1 1 0. 0 1 1 0. Jadi sesuai dengan persamaan yang ada di sini. X sama dengan not A B diorkan dengan A not B. Ya. Tenang ya, masih 12 slide lagi. Nah, selanjutnya adalah XNOR. Ya. Selanjutnya adalah XNOR. XNOR ini ya extraordinary OR tadi dinotkan juga gitu. Sudah ada extraordinary-nya, ada not-nya dan ada OR-nya gitu ya. Jadi kita memainkan 3 gerbang logika gitu ya. Dia akan menghasilkan nilai yang true apabila input yang dimasukkan memiliki nilai yang sama. True apabila input yang dimasukkan memiliki nilai yang sama. Jadi ketika nilainya berbeda, maka outputnya false, gitu ya. Ketika nilainya sama, outputnya adalah true. Cara menuliskannya yaitu seperti ini ya. X sama dengan A XNOR B ya. Yaitu ditandai dengan tanda tambah, dibulati dan diberi tanda garis di atas ya. Itu XNOR. Nah, dia juga akan memenuhi persamaan X sama dengan A or B, A and B diorkan dengan not A and not B gitu ya, atau A non B gitu. Oke. Simbolnya kalau XOR tadi simbolnya seperti ini, OR yang diberi yang garis inputnya 2 gitu ya. OR yang garis inputnya 2. Kalau tadi NOR adalah OR yang diberikan tanda bulatan di depannya. Ya. Kalau XOR adalah OR yang garis inputnya 2. Nah, XNOR simbolnya adalah seperti ini. OR yang garis inputnya 2 dan diberi tanda bulatan di depannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba membuktikan apa yang dirumuskan di bagian di slide sebelumnya tadi bahwa kita tulis rumusnya insert equation.
X sama dengan AB diorkan dengan A N B diorkan dengan A nan B ya. Sorry. X yang di X sama dengan ANB diorkan dengan A nan B ya. Kita tuliskan di sini. Ya, sama ya, not A-nya teman-teman sudah tahu tadi 1 1 0 0. Lalu not B-nya 1 0 1 0. Nah, sekarang ANB. ANB. N itu adalah akan menghasilkan nilai true ketika semua inputnya 1 ya. Nah, maka baris pertamanya 0 0 0 1. 0 wae atau. Ya, sekarang A nan B. Dia merupakan kebalikannya ya. Maka nilainya adalah 1 0. Lalu dengan demikian X-nya adalah X-nya akan kita peroleh dari mengorkan dua kolom tadi ya. Or itu akan bentar. Sepertinya kayaknya ini bukan ini ya,
bukan A non B ya. Oh iya. Kalau OR itu apa? OR itu akan menghasilkan nilai true kalau salah satunya true ya. Ini bukan ini ya, bukan not A yang di N-kan dengan not B. N itu akan bernilai true ketika semua inputnya true ya. Ya, jadi ini salah ya. Tadi bukan A non B ya. Tapi not A and not B. Nah, seperti ini. Kalau not A and not B, maka kita perhatikan kolom ini ya, kolom not A dan not B ini. Nah, maka hasilnya satu-satu, ya maksudnya di baris pertama not A-nya 1, not B-nya 1, outputnya 1 kan? Karena N ya hanya bernilai 1 ketika semuanya 1 ya. Nah, ini lalu 0. Baris keduanya 0. Baris ketiganya 0. Baris keempatnya 0 ya, karena jelas 0 semuanya. Nah, maka X-nya akan menjadi kita OR-kan dari dua tabel yang ini ya. Dua kolom yang ini. A and B dan not A and not B gitu ya. Kita OR-kan. Hasilnya adalah baris pertamanya 1 0 0 1. Sehingga dengan kata lain terbukti ya apa yang dituliskan di bawah. Saya harus perbaiki yang sini ya. Ini ya, teman-teman bisa coba buktikan nanti ya untuk kalau sekiranya ada 3 input misalnya.
sederhananya sih sebetulnya gampang ya. Kalau di ini selama dia inputnya berbeda, ada salah satu yang berbeda, maka outputnya false gitu ya. Kalau semua inputnya sama, outputnya true gitu ya. Kalau itu 3 input. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh. Mau tanya Pak, berarti kan kalau misalnya ada 3, di kasus yang ini misalnya yang X0 ada ya, berarti jadinya A di OR dibuletin, B OR lagi dibuletin, C terus baru dikasih garis atas gitu kan? Menuliskannya ya. Iya. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya yang XOR itu kan A garis atas B OR A garis atas B. Nah kalau misalnya ditambah C jadinya gimana Pak? Apa yang di garis atas ini? Kalau yang XOR? Yang XOR ya. Iya. Kita lihat. Kalau XOR maka cuman A tanda tambah dibulati B, tanda tambah dibulati C. Berarti pakainya rumus yang itu aja ya, bukan yang ini monitor. Ya, rumus ini hanya berlaku untuk 2 input yang rumus di bawah ini. Iya. Ya, ya. Yang di rumah ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk karena pekan lalu kita tidak ada perkuliahan, maka saya mau ganti dengan ini. Ya dalam rangka tadi ya kan teman-teman lagi semangatnya gitu ya 01 gitu ya. Jadi saya memberikan kesempatan lah untuk teman-teman menyalurkan semangatnya dengan skema yang ada ini gitu ya. Ini adalah kita membuat 2 rangkaian ya. Teman-teman nggak usah menggambarkan lagi karena sudah saya gambarkan 2 rangkaian yang berisi logika OR dengan 4 input ya, masing-masing 4 input. Lalu dari 2 OR ini kita N-kan gitu ya. Nanti hasilnya apa? Ini untuk besok saya posting di spotnya sebagai pengganti pertemuan kemarin ya. Jadi kita tetap nanti jumlah pertemuannya tidak ketinggalan gitu ya. Jadi di bulan Februari ini karena Februari ya pertemuannya atau harinya kan sedikit ya, apalagi kita di awalnya adalah agak mending mungkin ini tanggal 2 Februari ya kita ini selenggarakan 4 pertemuan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oh boleh. Nah, kan besok saya postingnya ngumpulinnya ke hari Kamis, ya Kamis depan. Nah, jadi ya seminggu juga lah gitu ya. Cukuplah buat malam mingguan nanti. Pagi ya. Hari Kamis pagi ini di deadline-nya ya. Nanti. Ya sebetulnya kalau dilihat segini sih 10-20 menit juga selesai lah.
ditulis ya. Karena tinggal menggambar, saya tidak usah melihat tulisan yang bagus-bagus itu ya, yang banyak kan yang suka pakai simbol gitu kan, itunya fontnya itu, tulis tangannya tuh ya. Nah itu jadi karena teman-teman kan tinggal bikin ini, bikin tabel kan dari apa di kertasnya ya, di HPS-nya bikin tabel. Jadi kalau ini ada 4 input berarti ada 16 kemungkinan gitu ya. Baru nanti dari tabel tersebut nanti di N kan gitu ya. Ditulis ya. Nggak nulis sih, cuma menggambar. Menggambar tabel gitu. Terus jawabannya pasti kalau nggak 0 pasti 1 lah. Saya kasih bocoran ya, bocoran. Kalau teman-teman nggak nulis 0, kalau bukan 0 pasti 1 gitu ya. Cuman itulah pasti nanti isinya. Nggak akan keluar dari itu. Jadi kisi-kisinya itu ya. Kalian hanya cukup menulis 0 atau 1. Sekedar itu. Baik banget ya. Ya saking baiknya ya, saya suka memberikan kemudahan-kemudahan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya boleh akhiri pertemuan hari ini. Ya, saya akhiri lebih awal karena saya ada rapat sebetulnya dari tadi ya, tapi ini karena sudah janji ada kuliah ya dengan teman-teman, jadi saya akan akhiri lebih awal. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Nanti saya share juga mungkin slide-nya. Tolong diingatkan ya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semua dan juga kita bisa dimudahkan aktivitasnya semua ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ini nutupnya mana? Oh iya di sini. Oke.